Ada dua alternatif. Pertama, kalau lihat dari momentum sekarang ini, Februari ini kan hari pers. Oh, 9 Februari. 9 ya. Jadi duduk lagi. Ini menarik. Titik temu para pecinta story Bali. Ya karena kita dari awal juga kita tuh bertempat di bangunan heritage gitu. Tapi belum banyak apa ya story yang keluar dari tempat ini tentang sejarahnya, tentang orang-orang dulu sini ngapain aja gitu, dan bangunan selama ini ceritanya juga pasti banyak sebenarnya, dan itu bagian dari sejarah kota Tasikmalaya secara umumnya gitu. Dari situ kita pengen kumpulin teman-teman yang senang lah soal menggali sejarah ini. Dan momentumnya tepat, Rin. Sekarang itu walaupun kita ada di era global, orang-orang sekarang sebenarnya cenderung sudah ke hiperlokal. Iya. lebih segmented, lebih mengerucut gitu. Iya, even waktu saya kuliah juga kuliner pun kita udah nggak pelajarin lagi, nggak sih, maksudnya di luar pun sebenarnya udah nggak pelajarin ini namanya kuliner western, karena lokal is the new global katanya. Jadi justru kita tuh mewarnai dunia global dengan keunikan kita di titik lokal gitu. Ini Kang Uyung tadi istilahnya puzzle. Ya, puzzle peristiwa yang dimiliki oleh keluarga kan di album. Ini jadi mozaik nantinya kan, tinggal bisa. Ya. Dan membentuk sebuah. Dan lebih mudah juga buat kita untuk menggali makna gitu ya. Termasuk yang saya belum pengen tahu dalam soal sejarah lokal itu, kenapa koperasi di Tasik itu dulu kuat banget. Kenapa orang-orang itu bukan loyal, istilahnya, sekuat itu bersatu untuk bikin solid, koperasi, solid itu bikin koperasi sehingga bisnisnya sama-sama maju gitu waktu itu. Gotong royong bareng-bareng. Iya. Serentak gitu. Ini menarik. Iya. Kenapa gitu Tasik? Ya, spiritnya bisa nggak sekarang dinyurkan lagi kan begitu? Iya, begitu. Paling tidak begitu kan setelah direkonstruksi gitu. Ya, sesuatu yang bisa kita ambil lagi maknanya sekarang. Ya. Kenapa kita sekarang nggak bisa solid itu sesama pengusaha? Ya. Padahal sudah ada. Ya, dulu spiritnya udah ada banget. Orang tua kita sudah memberi contoh kan. Iya, memberi contoh. Bebenah kan? Iya, betul. Iya, sudah dibenahi sebetulnya ya. Koperasi itu kan beneran bukan bentuk usaha yang beneran semua orang punya andil gitu, bukan satu komando di bawah nurut gitu. Iya, oke. Itu menarik. Itu sisi spirit karakter kolektif kan? Iya. Orang Tasik kan dulu gitu ya. Iya, orang Tasik. Secara kolektif dia punya guyup gitu. Iya, guyup, semangat. Menuju sesuatu bareng-bareng di luar tujuan pribadi. Iya. Tujuan pribadi pasti punya, tapi di luar itu ada tujuan bareng-bareng yang pengen dicapai dan mereka bisa. Ya, bisa menempatkan itu kan. Ya. Tidak dicampur aduk kan, mana kepentingan umum, mana kepentingan pribadi kan. Iya, semangat kolaborasi. Ya. Jadi sudah ada kan? Sudah ada. Itu koperasi itu kolaborasi kan? Kolaborasi. Bener banget kan? Kolaborasi kan? Ya. Spiritnya kan? Spirit. Mungkin sekarang pun bisa gitu, kita Tasik ini pengusahanya punya
tujuan pribadi pasti punya, Ya. tapi tujuan bersama yang besar itu harus punya juga sebenarnya, karena ya sekarang tuh kita lawannya bukan masing-masing, Betul. bukan toko apa dengan toko apa, tapi kita lawannya global sekarang, Iya, iya. sama apa namanya pendatang dari luar. Iya, oke. Dengan mudahnya buka franchise di sini. Iya. Kalau itu dari sisi kuliner ya. Oh iya, itu kayak strategi perang kan? Iya. Kita harus ningkatin sebenarnya warna lokal kita tuh harus Betul. dinaikkan gitu. Jadi, Kalau ini diibaratkan peperangan, ya, ini medan tempur kata Rina. Lawan kita itu kan sekarang bukan di sini. ya bukan sesama pengusaha lokal lawannya, tapi pengusaha asing bisa dengan gampang buka franchise di sini yang Iya. kecamatan ada. Oke, itu dia. Dan kita nggak tahu ya itu bagaimana prosesnya. Tiba-tiba begitu saja kan? Iya. Menyebar. Iya. Di kampung saya ada 1, 2, terus itu di beberapa titik sampai ke pelosok malah. Iya. Strategi perang ya. Iya betul. Nah makanya ketahanan ekonomi kita para pengusaha. Kalau menurut versi Rina yang kembalikan ke spirit kooperasi kolaborasi. Ya sama kolaborasi. Jadi baiknya sih kita menguatkan warna lokal kita supaya bisa bersaing. Ya. Dan itu bisa kan? Bisa dilakukan kan? Kita taruh lagi Tasik di peta sehingga semua orang datang ke sini Iya. berwisata. Gitu. Ya artinya Rina juga menyimpan optimisme kan? Ya. Itu bisa dilakukan kan? Ya. Kita membuat pertahanan dengan kolaborasi uyuh kayak gitu. Bisa ya? Bisa banget. Bisa Pak. Tinggal apa nih yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa mengembalikan spirit kolaborasi. Nah kalau Cinele sendiri ininya karena kita punya apa namanya ya ketertarikan di isu heritage dan mau kita bagian dari wisata heritage juga sih ya. Ya. Nilai heritage itu sebenarnya punya apa sih nilai value ekonomi juga, value apa lagi yang kita bisa optimalkan dalam memberikan experience gitu buat pengunjung gitu. Nah itu sih yang kita pengen tularkan ke teman-teman pemilik tempat-tempat heritage yang lainnya. Tapi itu tampaknya butuh perjuangan ya. Ya, Panjang ya. Ya. Kenapa kita bikin peta ini itu karena kalau kita kan wisata heritage itu di Tasik kan nggak bisa ya, karena kita nggak ada komplek di mana semuanya bangunan Satu tua. ini ya. Kita tersebar banget di tempat-tempat Tersebar ya? Ya. Nah, kita buatkan peta supaya pengunjung itu bisa membuat sendiri petualangannya, Oh, oke. mengalami sendiri petualangannya. Jadi Ke petualangan. titik-titik heritage ini. Karena kalau yang namanya tempat-tempat heritage itu paling enak itu nggak lewat tur sekali jalan yang kita naik apa namanya ada tur gitu terus ini bangunan ini atau bangunan apa gitu mungkin ada, cuman itu kayaknya nggak berbekas. Nah tapi kalau misalnya mengalami sendiri, berpetualangan sendiri ke tempat-tempat tersebut, terus mengalami sendiri experience yang unik di tempat-tempat tersebut, pastinya akan berkesan. Ya, oke, mantap. Itu bagus tuh. Jadi rencana strategis itu. Ya. Rencana strategis. Rencana. Oh gitu. Jadi Rina udah bikin rencana strategis sebetulnya untuk membangun ekonomi kreatif kan. Iya, ekonomi kreatif. Tapi tidak semata-mata having fun begitu. Di sana ada nilai, Ya, nilai konten kan, sejarah kan. sejarah. Ya sekitar tentang kita kan gitu. Iya.
harapannya sih tempat-tempat bersejarah kayak yang sebenarnya penting banget kayak Tugu Koperasi itu Iya. kita bisa ada experience lebih sih di sana ketimbang cuma tugu gitu. Iya. Dalam bentuk aktivitas begitu kan? Iya. Refleksi kan? Iya betul. Lebih reflektif kan? Paling tidak kita ya kalau ada semacam pas hari koperasi itu kita berkumpul di sana bukan menghentikan cipta ya, refleksi saja. Masing-masing membayangkan bagaimana Iya, kemudian maksudnya disuruh bercerita gitu. kayak akhirnya sebenarnya masih ada yang bisa bercerita tuh masih keluarga kami juga namanya Pak Eni Basrah. Dia tuh saksi sekali Pelaku. Iya. Saya nggak tahu beliau di koperasi atau enggak, tapi orang tuanya tuh pendiri koperasi di Tasik gitu. Dan beliau saksi langsung betapa guyupnya orang-orang zaman Dan yang bisa dihadirkan sebetulnya sangat bisa kan. Menarik. Udahlah, Lin. Tapi saya juga sebetulnya pingin ya segera gitu. Cuma kita lihat juga kan membaca. Karena tidak semua orang kan punya ini bikin mainnya beda-beda. Kadang-kadang kan kita lama bikin sesuatu yang lain sudah cenderung kemana, wah ya habis kapan gitu. Jadi kalau itu agak sulit kan. Beda dengan ya Dina kan bagaimana Sonsa membangun kan beda kan gerakannya beda. Komunitas kalau persoalan nanti hal lain, nah itu kan akan evaluasinya akan berubah. Menarik kan Sambil nyuapin dulu. Nah, Ayah. ya kalau ngobrol-ngobrol kan kayak gini Rin, jadi Ya. artinya kita sudah bisa. Iya sebenarnya kalau yang tadi saya bilang soal kita tuh sebenarnya di pelaku ekonomi kreatif lokal harus penting berkolaborasi itu sebenarnya nggak original banget sih, karena itu di kota besar pelaku ekonomi kreatif tuh udah punya kesadaran itu. Jadinya mereka misalnya nih ada satu bakery yang terkenal di Jakarta namanya Bau Bakery. Si foundernya itu bukannya fokus ke strategi pribadi untuk sharing gitu. Dia malah mengumpulkan teman-teman baker sesama baker di Jakarta, terus bikin event namanya Jakarta Dessert Week. Yang sebenarnya kalau dipikir buat apa gitu, ya maksudnya kenapa nih saya jawab pribadi aja gitu. Tapi ternyata ya yang kita nggak sadarin itu kita lawannya bukan sesama pengusaha lokal lagi, tapi udah dengan luar. Dan kitanya harus kolaborasi. Ini berat. Sudah perang. Kita sudah masuk ke medan tempur. Nah, memang harus disadarkan bahwa kita itu sekarang sedang bertempur, diakui maupun tidak kan? Iya betul. Kalau konteksnya dengan Tasikmalaya sekarang lebih ke sama sih sebenarnya ekonomi kreatif kita tuh saingannya bukan lagi sesama lokal, Sepakat. tapi konten kreator luar juga gitu. Karena setiap konten itu ada peluru yang ditembakkan. Kalau ini menarik, jadi perbincangannya menarik. Seperti ringan-ringan tapi sebenarnya serius ya. Karena setiap konten itu ada peluru yang ditembakkan gitu. Isu ya. Nah, kita juga harus siap. Tapi insya Allah di sini bisa jadi base camp pertahanan konten kreator. Iya betul. Yang kita lakukan dengan pameran heritage yang mulai Desember dan sampai Januari 2023 juga gitu sebenarnya, bahwa Cinere itu kayaknya kita nggak lagi soal selling gitu, tapi lebih ke pengen
sama pelaku ekonomi kreatif tuh apa ya maju Oke. naik bareng-bareng gitu, makanya kita mengundang TNI terus Om Wisnu sebagai perupa untuk main di sini, Teh Indri untuk pameran Wisnu Meritanya di sini. Dan ternyata jadi experience yang unik juga nih buat pengunjung. Ini tampaknya kita harus rutin ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya. Dan itu disiarkan di kanal karena memang harus ada ya bunyi-bunyiannya gitu, harus ada seni. Kang Uyung sudah jelas sebagai influencer kan, siapa yang nggak kenal Kang Uyung? Ngobrol pengaruh konten. Rina juga dulu bergerak di sana sebagai kreator digital malah. Iya. Belum populer tuh. Dulu di kita. Ya, Udah digital. Jadi bikin film pendek, Soca. ya musikalisasi puisi. Ngambil namanya juga dulu komunitas Soca. Soca itu kan Melihat daya pandang orang di sana kan sebetulnya. visioner. Dan pasti Rina rindu Pasti. suasana seperti itu. Sebenarnya kemarin pas buka Cina cuma agak kesepian juga karena Rina yang dulu terhide. Nah ini pasti. Namanya buka usaha kan daily Fokus, ya. daily Ya, urusan betul. sama urusan dagang gitu ya. Seperti saya pas begitu saya harus bekerja di satu perusahaan dan setelah saya resign saya menemukan diri saya kembali dan orang-orang langsung ngomong kamana wae maneh orang rindu. Nah, seperti itulah. Jadi Uyung yang dulu sekarang Uyung susah ditemui. Nah itu gitu kan gitu. Ya guys, orang guys buntutan, guys keluarga Ya. beda itu teh. Ya betul. Jadi bakal orang-orang tuh bisa berubah tuh, bisa tenggelam atau bisa malah jadi semakin. Untuk Rina sebetulnya dalamnya ketika kemarin ada pameran itu kan sudah ribbon kan, ribbon. Titik balik ya. Nah, Dan lahir kembali. pamerannya itu sendiri, kalau menurut saya itu ada jadi pencapaian hebat juga di dunia seni rupa. Iya. Jadinya kan orang bilang, orang udah patis duluan kan kalau bicara soal pameran ya. Tapi ini ada yang pameran di luar galeri, setengahnya terjual loh. Itu jarang dulu sih. Ya. Nah itu dia. Ya kan ekonomi kreatif itu harus ada ekonomiknya gitu. Semua dapat. Udah itu jadi Rina di sini ada tempat. Sebenarnya nggak usah khusus juga kayak gini, kalau lagi kosong kita kan bisa maksudnya nggak usah gini Rin. Tentu kemarin Rina mikir tuh, wah lamun kita mau bikin podcast ini kudu perangkat kru kan gitu. Enggak sebetulnya begini gitu. Nah cuma persoalannya konsistensi nih orang. Ya, makanya saya Kalau mau ini kita tuh sekarang oke, sebetulnya ini jadi semacam komitmen di sini. Ya. Ayo kita komitmen misalnya, ya tetap kan harus ada proyeksi konten, proyeksi aktivitas kayak gini. Ya walaupun ini kan sudah berlangsung, tapi kan ini mah di luar ya, jadi ini impulsif gitu ya. ya. Iya mah kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah ulah gitu. Paling tidak dalam 1 bulan teh aya 2 kali kita ngobrol gini. Iya. Makanya saya pas begitu tahu pameran lukisan akan berakhir, saya tuh langsung kontak Rina akan ketemu apa. Jangan sampai ada jeda. Biasanya jeda orang udah istirahat tuh malas buat berdirinya lagi gitu kan. Jadi biar intervalnya ada, ya udah sambil sebenarnya ini jeda sebelum menemukan pameran yang real. Ini sebenarnya pengisi waktu luang. Nah kita pakai ini dulu gitu kan gitu. Ada 2 alternatif. Pertama, kalau lihat dari momentum sekarang ini, Februari ini kan hari pers. 9 Februari. 9 ya. Wow. Jadi sebetulnya Duduk lagi. ini menarik, yang keluarga menarik.